Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Islahul Ma'arif Al-Ustadz Jumadil Awal SPD. Yang sama-sama kita hormati juga Kepala Sekolah SMP IT Pondok Pesantren Al-Islahul Ma'arif Al-Ustazah Saulatiah Esos, beserta seluruh jajaran Dewan Guru yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan guru-guru kita yang hadir di tempat ini dan seluruh guru-guru kita yang mengajarkan kita di tempat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, mudahkan segala rizki beserta urusannya, amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita haturkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala macam kenikmatan demi kenikmatannya, hidayah beserta keistiqomahannya, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang sehingga dengan kenikmatan tersebut Allah jadikan kita menjadi seorang penuntut ilmu, yang dimana dikatakan oleh para ulama pekerjaan yang paling mulia di tempat ini adalah menjadi seorang penuntut ilmu. Kedua kalinya solawat beserta salam tak lupa kita haturkan, tak lelah-lelahnya kita sampaikan kepada junjungan kita, kepada seorang idola yang sangat kita harapkan syafaatnya, pertolongannya serta bimbingannya, ya beliau bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang walaupun dikatakan oleh para ulama andai kata seorang umatnya Nabi ingin membalas jasa-jasa Nabi kepada kita, dia itu ingin melangkahkan kakinya menjadi atas, matanya menjadi kaki untuk pergi ke Baitullah, menunaikan dan bertemu dengan makamnya Rasulullah. Hal tersebut pun belum bisa akan menembus atau membalas jasa-jasa Nabi yang telah beliau berikan kepada kita semua. Maka sudah sepantasnya kita selaku umatnya yang mengaku diri cinta kepadanya untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini, pembina ingin menyampaikan bahwasanya anak-anakku yang berbahagia, dikatakan oleh orang-orang yang sukses bahwasanya ada 3 poin atau 3 inti kesuksesan, di mana di dalam sebuah kitab pun dijelaskan ketiga-tiga ini dengan secara rinci. Yang pertama, jikalau kita ingin menggapai kesuksesan tersebut, tidak hanya kesuksesan tersebut di dunia, bahkan kesuksesan tersebut akan berlanjut sampai kepada kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Yang pertama adalah orang tersebut pasti rajin beribadah kepada Allah. Kunci kesuksesan ini tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dinegosiasikan, karena bahkan tujuan penciptaan kita, adanya kita di dunia ini bukan hanya sekedar untuk belajar dan menjadi orang pintar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tugas, tujuan serta harapan Allah kepada kita diciptakan ke dunia ini untuk bisa beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin kecuali tujuan penciptaannya untuk beribadah kepadaku, untuk bisa mengabdi kepadaku, untuk bisa berkhidmat kepadaku.
Maka jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita telisik di sebuah perkataan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, alaqatuka ma'allah min akbari awamilin najah. Hubungan seorang hamba dengan Allah tersebut merupakan kunci kesuksesan yang pertama, kunci kesuksesan yang paling utama. Maka daripada itu, sebelum kita mengejar kesuksesan yang lain, mari kita kejar kesuksesan tersebut untuk semakin dekat dengan Allah, agar supaya kesuksesan tersebut tidak hanya bertahan di dunia, tapi kekal sampai dengan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kunci kesuksesan kedua, yang bahkan kunci kesuksesan ini juga diterapkan bukan hanya orang-orang Islam semata, bukan hanya para ulama, bahkan orang-orang non-Islam pun menjadikan tujuan kesuksesan yang kedua ini menjadi prinsip kehidupan mereka. Apa yaitu tujuan atau kunci kesuksesan yang kedua? Dia adalah rajin berbakti kepada kedua orang tua. Anak-anakku yang berbahagia, seperti yang kita pelajari di dalam kitab-kitab, bahwasanya orang tua kita ada tiga. Yang pertama adalah orang tua yang telah melahirkan kita ke dunia ini. Yang kedua adalah orang tua yang membimbing, menuntun dan mengajarkan kita. Dan yang ketiga adalah orang tua yang kita nikahi anak perempuannya atau anak laki-lakinya menikah dengan kita. Itu adalah ketiga orang tua yang harus hukumnya kita itu berbakti kepada mereka. Tidak ada ceritanya orang tersebut menjadi orang sukses, dia tersebut ingkar, durhaka kepada orang tuanya. Mungkin dengan kasat mata sukses dalam bentuk finansial, tetapi tidak dalam bentuk kecintaannya, tidak dalam bentuk keluarganya. Bisa kita lihat beberapa artis mungkin kelihatan sukses secara finansial, keuangan, tetapi kalau kita telisik lebih dalam, kehidupan anggota keluarganya tidak harmonis. Mereka punya anak tetapi durhaka kepada orang tua. Mereka punya orang tua tetapi itu tidak menjadikan kehidupan mereka diberikan bakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga yang terjadi apa? Walaupun sukses kelihatan secara duniawi, tetapi hati mereka senantiasa gersang, hati mereka senantiasa kurang. Makanya ketika mereka jauh dari Allah dan kelihatan sukses secara duniawi, cara mereka mencari kesenangan bermacam-macam. Ada yang pergi ke bar, ada yang menyewa wanita malam dan lain sebagainya. Itu karena kesuksesan mereka tidak berjalan sejajar dengan apa yang telah diajarkan oleh agama. Maka kembali lagi ke dalam topik pembicaraan kita, untuk menempuh kunci kesuksesan yang kedua, hadirkan nama orang tua kita di dalam setiap munajat dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah siapkan kepada kita. Dan yang ketiga, terakhir, yang menjadi kunci kesuksesan kehidupan dunia akhirat ini adalah terus berproses dalam belajar dan terus belajar. Tidak ada namanya kesuksesan di dunia ini adanya secara instan, adanya cuma membalikkan telapak tangan. Kesuksesan pada hakikatnya ialah sebuah perjalanan panjang yang ditempuh seorang penuntutnya, yang dimana lika-liku dalam kehidupannya juga sangat banyak. Kesedihan, kekecewaan, rasa ditinggalkan, rasa dihianati, rasa lelah, rasa sedih, itulah bayaran dari sebuah kesuksesan. Rasa menyendiri, ditinggalkan sama teman, diacuhkan, diremehkan, dihinakan, itu adalah sebuah bayaran dari kesuksesan. Maka jangan pernah sekali-kali kita berkecil hati ketika teman kita tidak menyukai kita. Jangan pernah sekali-kali kita sedih jikalau ada orang yang meninggalkan kita. Jangan pernah sekali-kali kita merasa lelah, karena memang lelah dan rasa capek tersebut merupakan pengorbanan dari kesuksesan yang akan kita raih di kemudian hari. Maka daripada itu,
Kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita, Allahumma ja'alna minan najihin al-faizin al-maqbulin fi jami'il ikhtibar dunyawi wal ukhrawi madal ayyami bikum fayakun. Itu adalah harapan doa yang senantiasa kita gaungkan kepada Allah, yang senantiasa kita minta sama Allah supaya Allah menjadikan kita orang yang sukses dunia dan akhiratnya. Semoga kita yang berkumpul di tempat ini, Allah ridhoi kita menjadi orang-orang yang sukses dunia akhirat. Amin. Allah jadikan kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mendekat kepadanya, menjadi seorang hamba yang berbakti kepada orang tuanya, dan menjadi seorang hamba yang terus berproses di dalam belajarnya. Demikian amanat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.